Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada pesan untuk para pebisnis atau para pedagang bahwa di antara hal yang dibolehkan dalam berdagang atau berbisnis adalah memasarkan produk, mempromosikan produk. Tapi dalam masalah ini hati-hati dengan perumpamaan yang hampir sama caranya tapi beda hukumnya, yakni dengan istilah pamer. Karena banyak para pebisnis, para pedagang yang dia niatnya ingin mempromosikan produknya, ingin memasarkan barang jualannya, tapi dengan cara yang tidak tepat. Contoh, kalau memang kita mau memasarkan produk, mempromosikan produk dengan benar dan aman secara syariat, maka cukup perkenalkan produknya, sertakan deskripsinya, sertakan kelebihan dan kekurangannya, dan tanpa menjatuhkan produk orang lain. Itu yang dibolehkan dalam kode etik perjualbelian. Dan sertakan fotonya agar calon pembeli bisa melihat kondisi barang secara utuh. Tetapi kalau dengan pamer, maka dia tetap memasarkan produknya tapi dengan cara yang berbeda, yakni dengan memosting testimoni yang mengandung ketakjuban si pembeli kepada produk yang dijual, menyebarluaskan jumlah orderan. Dua kondisi ini sangat berbeda. Kalau kita memasarkan produk dengan cara yang pertama, menyertakan deskripsi dan foto produknya, orang akan beropini ini barang yang dijual. Tapi kalau dengan kondisi kedua, kita memotokan produknya, memotokan chat komunikasi antara penjual dan pembeli, testimoni lah istilahnya, memotokan jumlah orderan, orang-orang yang melihat akan merasa takjub, karena ini sudah bermakna kebahagiaan. Buktinya kalian mengupload, mengunggah foto orderan, foto testimoni sebagai bentuk produk saya bagus nih. Karena Nabi SAW sudah menyatakan dalam syariat ini ada penyakit ain. Penyakit ain itu kata Nabi Muhammad SAW nyata ada. Disebabkan dua hal. Pertama, pandangan hasad atau dengki. Yang kedua, pandangan takjub atau kagum. Dia tadinya suka, tapi karena sering melihat, sering dipertontonkan, akhirnya muncul tidak suka. Kalau kata orang Sunda tuh geluh. Kalau kata orang Indonesianya, jijik. Seorang pedagang, dia awalnya penjualannya biasa, bagus gitu kan, habis minimalnya, sering gak habis tapi sisanya sedikit, merasa tidak bersyukur dengan kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya. Karena standarisasinya bukan apa yang diterima, tapi apa yang dia lihat. Ini penyakit ain bukan hanya untuk kita ternyata. Efek utama untuk kita, tapi efek selanjutnya untuk orang tersebut. Dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau seorang suami istri, karena melihat postingan-postingan romantis, akhirnya dia berpikir meskipun suaminya baik, peduli, tapi dia tidak romantis. Penyakit ain nyata. Biasanya seseorang yang terkena penyakit ain, orang ini akan merasa aneh, akan memiliki sikap-sikap yang aneh, yang tidak pernah dilakukan malah dilakukan. Bisa jadi panas ketika mendengar nama Allah Azza wa Jalla, tidak merasa nyaman ketika mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Dan tidak semua orang yang merasa takjub dia ketika memuji kita menyebut nama Allah terlebih dahulu. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita meyakini bahwasanya yang diciptakan ini sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya kehidupan yang bahagia, yang baik adalah kehidupan akhirat.
Maka sekali lagi, bedakan antara promosi dan pamer. Cukup rasa bahagia, kehidupan yang senang yang Allah berikan kepada Anda, cukup Anda yang merasakan dan mengetahuinya, tanpa orang lain mengetahui. Karena tidak setiap orang ketika melihat nikmat Allah memandangnya sebagai nikmat. Bisa jadi dia memandangnya sebagai azab, karena dia tidak bisa merasakan hal yang sama seperti itu. Ini berlaku bukan hanya untuk barang dagangan, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak keturunan kita, untuk pembendaharaan kita yang lainnya. Kalau tidak ada keperluan, tidak perlu kita ceritakan. Hati-hati. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari penyakit ain dan penyakit hati lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.